Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini adalah 8 pintu syurga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk 8 orang yang disebutkan pada video ini. Pintu yang pertama untuk para nabi dan juga rasul. Pada pintu syurga pertama tertuliskan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu pintunya para nabi dan rasul. Dari pintu inilah seluruh nabi dan rasul yang berjumlah 124.000 orang akan masuk ke dalam surga Allah. Salah satunya golongan istimewa yang masuk ke pintu ini juga adalah mereka para syuhada. Pintu surga yang kedua untuk ahli sholat. Pintu ini dikhususkan untuk mereka yang rajin melaksanakan sholat dengan rukun dan wudhu yang sempurna. Diketahui bahwa para sahabat dan tabi'in memiliki kebiasaan sholat dengan jumlah rakaat yang luar biasa banyaknya, mencapai ribuan rakaat sholat sunnah di luar sholat wajib dalam sehari semalam. Pintu surga ketiga untuk para yang dermawan. Mereka yang menunaikan zakatnya dengan sempurna serta rajin bersedekah dengan mengharapkan ridha Allah semata-mata, maka akan memasuki pintu surga yang satu ini. Ini adalah pintu untuk orang kaya yang dermawan. Barang siapa yang dermawan saling membantu dalam kebenaran, maka dia akan masuk surga dalam pintu yang ketiga. Pintu surga yang keempat untuk para mubalik. Pintu ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka beramal saleh dari semua itu. Tidak hanya sekedar amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mereka juga mengamalkan apa yang mereka sampaikan kepada orang lain tersebut. Maka barang siapa yang menyampaikan kebenaran, amal ma'ruf nahi mungkar, dan dia mengamalkan semua perkataan tersebut dengan sebaik-baik amalan, maka dia akan dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke pintu surga yang keempat ini, khusus bagi para mubalik. Pintu surga kelima untuk orang yang menjaga diri dari zina. Manusia yang menjaga kehormatannya dengan memutuskan nafsu syahwatnya dari perkara yang haram berhak masuk surga melalui pintu ini. Di setiap zaman selalu dilalui banyak kerusakan karena para wanita yang tidak menjaga auratnya, sama seperti di zaman kita sekarang ini. Karena itu menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina itu sangatlah sulit. Namun kesulitan itu pahalanya sangat luar biasa, yaitu balasannya Allah siapkan surga kepadanya dari pintu yang telah ditentukan kepada dirinya. Pintu surga keenam untuk orang yang melaksanakan haji dan juga ibadah umrah. Pintu surga keenam ini adalah pintunya orang yang ikhlas berhaji dan ikhlas beramal umrah. Seperti yang disabdakan Nabi, pintu surga itu ada 8. Salah satunya adalah pintu haji dan juga pintu umrah. Dan pahala bagi haji mabrur adalah surga. Sedangkan pahala dari umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Pintu surga ketujuh untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. Mereka yang mengorbankan harta diri untuk agama Allah, semata-matanya untuk memperjuangkan agama Allah dan bukan untuk sesuatu yang bersifat duniawi, tapi berjuang di jalan Allah semata-mata, mengharap ridhanya, maka dia akan masuk surga melalui pintu yang satu ini. Termasuk juga di sini para santri yang belajar agama di pondok pesantrennya. Mereka menuntut ilmu agama dan mengamalkan agama tersebut. Mengamalkan ilmu tersebut, dia juga disebut sebagai fisabilillah yang berjuang di jalan Allah. Pintu surga ke-8 adalah untuk mereka yang rajin berpuasa. Dinamai pintu ini Ar-Rayyan, pintu surga yang ini hanya boleh dilalui oleh orang yang menjaga puasanya, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah.
Bukan hanya puasa menahan lapar dan haus saja, mereka juga menjaga hati dan pandangan mereka dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tersebut yang menjaga puasanya, menjaga lisannya, menjaga hatinya dalam keadaan berpuasa, mereka maka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan tersebut, yaitu pintu untuk orang yang rajin berpuasa. Semoga kita semua termasuk salah satu dari mereka. Sebenarnya amalan ahli syurga adalah amalan kita sehari-hari. Seharusnya mudah bagi seorang muslim untuk masuk ke dalam syurga Allah. Namun, pada kenyataannya, jalan menuju neraka itu lebih mudah dan terlihat nikmat sekali, dengan gadis cantik berbaju seksi yang tidak halal dilihat oleh mata yang bukan mahramnya. Alkohol yang memabukkan, keserakahan, nafsu, dan egois manusia yang tak akan pernah terpuaskan. Sebaliknya, jalan menuju surga Allah pun dipenuhi dengan susah payah dan penderitaan. Menjauhi segala maksiat itu tidaklah mudah. Menghindari pergaulan bebas itu sangatlah susah. Menahan godaan setan dan hawa nafsu itu perlu perjuangan yang sangat besar. Dan semoga saja mudah-mudahan kita termasuk golongan manusia yang diberikan kemudahan dalam melakukan amal ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menjauhi maksiat dan larangannya, sehingga kita diberikan rahmat untuk bisa masuk ke dalam syurganya, dan terutama bisa dipanggil dari pintu syurga mana saja yang kita inginkan. Kawanku semua, itulah sekilas informasi tentang 8 pintu syurga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang taat kepadanya dengan mengerjakan amal ma'ruf dan meninggalkan nahi mungkar, mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dan semoga saja kita semua diizinkan dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun akhirat kelak. Terutama kita mendapat ridhanya dalam mencapai suatu kebahagiaan untuk menempati tempat kenikmatan yang selama-lamanya, yang kekal untuk dinikmati tanpa ada larangan sedikit pun, yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang terkhusus, termasuk merekalah orang-orang saleh. Semoga saja kita semua bersatu dan berkumpul kembali dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.